sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan untuk KM Najwa ke depan di sini. Pimpin doanya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Kita absen terlebih dahulu. Dilihat, coba lihat sama kalian kanan kiri, ada yang tidak sekolah, semuanya hadir ya? Berarti hari ini siswa kelas 5 hadir semuanya, alhamdulillah. Nah, di dalam pembelajaran ini Bapak akan menyampaikan atau membacakan kesepakatan kelas dulu ya, yang udah kita buat bersama. Nah, kesepakatan kelas kita: 1. Mengamalkan ajaran agama untuk kebaikan bersama. Rasa aman adalah hak setiap orang. Lalu, tertib saat belajar mengajar, menjaga kebersihan diri sendiri, kelas, dan lingkungan sekolah, menciptakan suasana yang sejuk dan teduh di lingkungan sekolah, saling mengingatkan, mendukung, dan membantu antar sesama. Dan yang terakhir itu adalah menata ruang kelas. Itu ya kesepakatan kita yang sudah kita bentuk pada awal-awal belajar di sini. Nah, udah Bapak bacakan kesepakatan kelas untuk menanamkan jiwa nasional kita. Alangkah baiknya kita menyanyikan lagu nasional ya. Boleh dimohon untuk berdiri. Indonesia
untuk menyangkutkan materi sekarang dengan materi sebelumnya. Bapak akan bertanya materi yang sebelumnya itu ya. Kita pernah belajar tentang cahaya. Ya, cahaya. Kalau cahaya itu berkaitan dengan alat indera apa ya? Penglihatan. Nah, mata kita di sininya. Nah, kan ada ininya ya. Ciri-ciri dari cahaya, sifat-sifat cahaya. Nah, apa aja sifat-sifat cahaya? Coba, siapa yang mau menyebutkan? Tadi dapat dipantulkan, menembus benda yang bening, dibiaskan, diuraikan. Nah, berarti materi yang waktu kemarin itu Bapak anggap kalian sudah paham ya tentang cahaya ya. Nah, sekarang ini nanti ada kaitannya materi sekarang dengan sebelumnya, yaitu tentang ekosistem. Nah, cahaya itu berfungsi sebagai nantinya fotosintesis bagi tumbuhan yang akan berkaitan dengan nanti rantai makanan ya di sininya. Nah, coba kira-kira ya nanti kalian bisa tidak menjelaskan komponen penyusun ekosistem? Apa ya komponen penyusun ekosistem itu? Ekosistem itu apa ya? Terus dalam pembelajaran nanti apakah kalian bisa nanti menentukan peran masing-masing dari komponen ekosistem tersebut? Misalkan ini sebagai apa, tanaman sebagai apa, hewan sebagai apa, jamur sebagai apa ya. Dan apakah kalian bisa nanti membuat diorama dari rantai makanan seperti yang contoh ada di depan ini ya, dioramanya. Nah, itu apakah kita semua bisa melaksanakannya? Mudah-mudahan bisa. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada saat ini, kita mempelajari materi saat ini yaitu ekosistem dan rantai makanan. Tujuannya untuk apa? Nah, ini lihat, tujuannya itu adalah peserta didik dapat menjelaskan pengertian ekosistem dan mengkonstruksikan peran masing-masing komponen dalam rantai makanan. Nah, itu. Jadi diharapkan nanti kita atau kalian bisa menjelaskan pengertian ekosistem dan mengkonstruksikan peran masing-masing komponen-komponennya ya di dalam rantai makanan. Nah, kita sekarang akan beranjak ke dalam materinya. Sebelum Bapak akan menayangkan sebuah video, coba kita ice review dulu. Tepuk cinta masih ingat? Masih. Semangat ya tepuk cintanya ya. Kita mulai ya. Tepuk cinta. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta Bapak. Terima kasih, tepuk tangan buat kalian. Boleh sekarang kalian buka buku catatan IPAS-nya, keluarkan. Perhatikan video tentang pembelajaran hari ini ya. Di Desa Mulaya Jaya, Karawang, Jawa Barat hanya bisa mengurus dadanya saja. Pasalnya, kondisi sawah serta tanaman padinya mengering dan rusak. Hal ini disebabkan oleh hama tikus yang menyerang sawah tersebut. Serangan dari hama tikus itu telah terjadi selama 2 bulan ketika bulir padi baru muncul. Dalam proses produksinya, petani harus mengeluarkan uang hingga jutaan rupiah.
Untuk desa tersebut, setidaknya sudah 300 hektar sawah yang telah diserang oleh hama tikus. Hal ini mengakibatkan petani jadi gagal panen dan mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Tuh videonya yang akan berkaitan nanti dengan pembelajaran kita ya, pembelajaran kita ini. Kira-kira siapa yang bisa tadi menyimpulkan isi dari atau makna dari video tersebut? Siapa? Acungkan tangannya. Silakan Konita. Video tersebut tentang ekosistem sawah di mana terjadi rantai makanan yaitu padi dimakan tikus sehingga petani rugi. Nah, berarti tadi di dalam video itu benar ya kata Konita. Tepuk tangan buat Konita. Jadi maksud dari video tersebut menjelaskan bahwa kerugian petani yang dimana tanaman padinya itu dimakan oleh tikus dan ini terjadi di lingkungan sawah ya, berkaitan nanti ekosistem dan nanti makanan. Ada tadi di dalam video saling makan dan dimakan, ada ya apa yang dimakannya? Padi. Siapa yang memakannya? Tikus. Nah, lihat lagi, perhatikan, Bapak akan melihatkan nah, lihat nih, tadi seperti yang di berita ya, kalau kita lihat itu lingkungannya ada di mana? Ada di sawah. Apakah terjadi proses makan dan dimakan? Iya, terjadi. Tadi sama seperti berita. Kita lihat ada hewan apakah di sini? Nah, kita lihat tuh. Perhatikan. Di bawah ada hewan apa? Belalang. Lalu apa lagi? Katak. Ular. Elang. Dan ini apa ya? Bakteri. Ya, nah kalau tanamannya apa? Di dalam gambar ini apakah terjadi rantai makanannya? Terjadi ya, terjadi saling makan dan dimakan. Yang mana yang memakan pertama? Produsennya ini padinya. Padinya itu pasti akan dimakan oleh belalang. Dan yang paling terakhir apa? Yang ini bakterinya. Ketika nanti konsumen tingkat akhirnya mati diuraikan oleh bakteri. Nah, di dalam yang lingkungan pertama sawah ada seperti ini. Tapi ada lingkungan, ini kan lingkungan makhluk hidupnya. Ada lingkungan yang kan hidupnya juga kalau di sawah. Apa ya kalau yang kan hidupnya? Tanah dan sinar matahari. Kita lihat lagi ada lingkungan apa lagi? Ini kira-kira lingkungan di mana? Kebun. Kebun apa? Kebun jagung. Apakah sama seperti yang di sawah terjadi proses makan dan dimakan? Sama. Coba kita lihat lagi. Nah, ini dia makhluk hidup yang ada di kebun jagung. Ada di kebun jagung. Sama, kita lihat tanamannya apa? Jagung. Lalu ada binatang apa pertama? Tikus, musang, dan elang.
jagung. Elangnya memakan musang. Dan terakhir ada jamur sebagai pengurai. Kita lihat lagi. Nah, kita lihat baik-baik. Gambarnya ada air, ada batu, ada banyak pohon di sana. Kira-kira lingkungan mana ini? Sungai. Bagus, ya di sungai. Apakah terjadi proses makan dan dimakan? Terjadi. Kalau di sungai kira-kira proses makan dan dimakannya kebanyakan makhluk air atau makhluk darat? Air. Ya. Coba kita lihat ada apa saja nanti di sungai. Kita lihat nih. Pertama, kita ada batu tapi berhijau. Kalau di sungai itu suka ada. Pernah kalian lihat? Pernah. Kira-kira ini apa yang hijau-hijau tuh? Lumut. Nah, lumut bagus. Udah lumut, ada apa ini? Udang. Siapa yang suka udang? Udang, ada apa? Ikan. Dan terakhir? Ular. Kira-kira proses yang pertama kali yang memakan siapa? Udang makan apa ya? Makan lumut. Setelah udangnya makan lumut pasti ada ikannya. Ikannya makan lumut tidak? Ikannya makan apa? Udang. Dan ikan dimakan oleh siapa? Ular. Kalau ularnya mati diuraikan oleh bakteri. Ya, bakteri. Ular mati diuraikan oleh bakteri untuk unsur karat-karat lagi kembali ya. Berarti di dalam cuplikan ini ada berapa lingkungan? Ada 3. Pertama, sawah. Hewannya apa aja tadi? Tikus, belalang, elang, ular, ada. Lalu apa lagi? Lingkungan apa lagi? Kebun jagung. Ada apa? Tikus, musang, elang. Ada apa lagi lingkungannya? Sungai. Yang terakhir ada udang, ikan, ular, dan bakteri. Nah, perhatikan lagi, Bapak ada file PPT. Nah, berarti sekarang kita akan belajar tentang rantai makanan ekosistem. Pengertian ekosistem. Ekosistem adalah kumpulan dari makhluk hidup atau yang disebutnya biotik dan benda-benda tidak hidup. Abiotik yang saling berinteraksi, dia berhubungan dan bergantungan satu sama lainnya. Nah, contoh biotiknya apa? Contoh biotiknya manusia, hewan, tumbuhan, mikroorganisme. Kalau yang abiotiknya apa? Udara, sinar matahari, batu, air, tanah. Jadi bisa membedakan ya, biotik makhluk hidup, kalau abiotik benda yang tak hidupnya. Nah, jenis ekosistem itu ada 2, yang alami dan buatan. Apa perbedaannya? Kalau alami itu terbentuk secara alami sudah dari sananya, tanpa ada campur tangan kita manusia untuk membuatnya. Lingkungan apa ya kira-kira itu? Sungai dibuat manusia? Tidak. Lingkungan apa lagi? Hutan. Ya, itu yang alami. Jadi prosesnya udah ada langsungnya tanpa ada buatan manusia. Dan ada juga ekosistem buatan. Kalau ekosistem buatan itu yang dibuat atau dibentuk oleh kita manusia, seperti taman, waduk, ya, sawah dibuat manusia,
Nah, itu pokoknya yang dibuat oleh manusia itu adalah ekosistem buatan. Jadi ada berapa ekosistem? Dua. Satu alami, dua buatan. Kita lihat nih contoh ekosistem. Gambar yang pertama ada hutan. Alami buatan? Alami. Gambar yang kedua? Laut. Alami. Gambar yang ketiga? Buatan sawah. Yang keempat? Waduk. Waduk buatan. Nah, di sini di dalam ekosistem kan terjadi rantai makanan. Apa itu rantai makanan? Rantai makanan adalah proses makan dan dimakan antar makhluk hidup pada suatu ekosistem dengan urutan tertentu. Contohnya tadi yang kita lihat gambarnya, ya ada yang kalau yang di sungai dari urutan terbawah ada lumut dimakan oleh udang, udang dimakan oleh ikan, ikan dimakan oleh ular, ular mati diuraikan oleh bakteri. Jadi tersusun di sananya dalam ekosistem dengan urutan tertentunya. Biar semangat speakingnya. Siapa kalian? Sekali lagi. Siapa kalian? Kita lanjut lagi. Nah, ini dia tadi yang ada pertanyaan awal-awal itu. Komponen rantai makanan. Ada yang pertama apa? Produsen, konsumen, dekomposer. Apa itu produsen? Kita lihat nih. Produsen yaitu makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanan. Contohnya apa? Tumbuhan yang melakukan fotosintesis. Produsen kalau di dalam rantai makanan ada paling bawah susunannya itu ya. Lanjut lagi. Ada yang disebut konsumen. Konsumen yaitu makhluk hidup yang tidak dapat menghasilkan makanan sendiri. Contohnya apa? Manusia, hewan. Jadi makhluk hidup yang tidak bisa menghasilkan makanan sendiri. Manusia, hewan. Lanjut lagi. Nah, di sini konsumen itu di dalam rantai makanan dibagi ada tingkatan-tingkatannya. Ya, ada tingkatan-tingkatannya. Pertama, lihat. Konsumen tingkat 1 atau yang disebutnya primer, yaitu konsumen yang langsung makan produsen. Contohnya hewan herbivora seperti ular, tikus tadi ya. Atau yang kalau di dalam sungai adalah udang makan lumut. Yang kedua, ada konsumen tingkat 2. Ada konsumen tingkat 2 atau yang disebutnya adalah konsumen sekunder, yaitu konsumen pemakan konsumen tingkat 1. Contohnya apa? Hewan omnivora seperti ayam katak. Yang tadi katak memakan belalang. Konsumen tingkat 3. Nah, kalau konsumen tingkat 3 disebutnya konsumen tersier, yaitu konsumen pemakan konsumen tingkat 2. Contohnya apa? Hewan karnivora seperti ular, musang. Dan yang terakhir, yang paling puncak, konsumen puncak atau konsumen finalnya, yaitu konsumen yang tidak memiliki pemangsa lagi. Jadi dia tidak dimangsa lagi kecuali dia mati diuraikan. Ya, mati diuraikan oleh apa? Dekomposer nanti ya. Contohnya hewan karnivora seperti berarti ada berapa konsumen tingkatannya? Ada 4 ya. Pertama konsumen tingkat 1 atau disebutnya primer. Kedua konsumen tingkat 2 atau disebutnya sekunder. Ketiga konsumen tingkat 3 atau disebutnya tersier. Dan keempat konsumen puncak atau konsumen final.
lihat lagi. Nah ini dekomposer ya, dekomposer. Dekomposer yaitu zat pengurai. Zat pengurai sisa-sisa makhluk hidup yang sudah mati untuk dijadikan zat hara dalam tanah. Contoh jamur, bakteri, cacing. Jadi kalau ada makhluk hidup yang mati diuraikan oleh mereka ini ya, jamur, bakteri, dan cacing, itu dekomposernya. Nah, mengerti anak-anak semuanya? Berarti di dalam ekosistem itu terjadi rantai makanan, saling makan dan dimakan. Dimulai dari produsen, dimakan oleh konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 1 dimakan konsumen tingkat 2. Konsumen tingkat 2 dimakan konsumen tingkat 3. Konsumen tingkat 3 dimakan konsumen puncak final. Dan konsumen puncak mati diuraikan oleh bakteri sebagai dekomposer ya. Nah itu untuk materinya hari ini. Jelas dan paham? Jelas dan paham? Bagus. Sekarang Bapak akan membagi kelompok ya. Kelompok. Ini duduknya sudah per kelompok Bapak dibagi. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Ada berapa kelompok? 5. Ada 5 kelompok. Ya. Nah, di setiap kelompok nih Bapak nanti akan menempelkan sebuah gambar. Gambar apa ini? Sawah. Ada apa lagi? Ya, Bapak tempelkan. Kalian per kelompok ketika Bapak tempelkan, silahkan nanti berdiskusi sesuai lingkungan ekosistem masing-masing ya. Kalau lingkungan ekosistem kelompok 1 adalah kelompok 2 adalah, kelompok 3 adalah, kelompok 4 adalah, kelompok 5 adalah. Nah, Bapak tempelkan. Setelah Bapak tempelkan, kalian berdiskusi. Nah, ditempelkan dulu ya. Siapkan nanti kalian diskusi. Dia udah Bapak tempelkan. Nah, sekarang silakan diskusikan sama kelompok masing-masing sesuai dari ekosistemnya. Boleh kalian diskusikan dan dikerjakan di buku IPAS-nya. Silakan berdiskusi.
diskusikannya, pengaruhnya, ekosistemnya ada, apalagi binatang-binatangnya, komponen-komponennya juga jangan sampai lupa ya. Ada yang sebagai produsen, konsumen tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, final, dan dekomposer. Nah, hewan-hewan tersebut apa aja? Ya, terus unsurnya juga biotiknya yang mana? Abiotiknya yang mana? Silahkan analisis sama kalian, lalu diskusikan per kelompoknya. Ya, berdiskusi bagus. Bakal lihat diskusinya. Kelompok 1 good, kelompok 2 bagus kerjasama. Nah gitu, kelompok 3 bagus tuh, didamping sama ketuanya. 4 jangan kalah, ayo 5 bagus. Silakan. Mana? Nah gitu ya, ada komponennya, biotiknya, abiotiknya. Boleh paketnya juga dipergunakan, paketnya dipergunakan di tengah. Silakan dibuka. Diskusikan ya. Nah, boleh buka fasilitasnya. Bagusnya kompak, jadi dipimpin 1 orang, semuanya kompak. Bagus ya. Kelompok 3 udah ada 2 pemimpinnya bareng-bareng. Coba kelompok 2 jangan mau kalah. Bimbing anggota-anggotanya.
jangan mau kalah ya. Kelompok 3 udah ada jiwa pemimpinnya itu ketuanya. Kelompok 1 bagus, kelompok 2 oke, 4 good, 5 bagus. Ayo tenang saja ya, diskusikan baik-baik. Jadi tadi kita diskusikan bagiannya dapat ekosistem yang mana, di ekosistemnya ada hewan apa aja, terus tumbuhannya apa tanamannya, lalu susunan komponen-komponennya, yang biotiknya apa, yang abiotiknya juga apa. Biotik makhluk hidupnya, abiotiknya benda-benda matinya. Dikelompokkan dan dikelompokkan. Mana bagian mananya? Ini bagian ininya. Contohnya misalkan kalau yang abiotik, kalau di ekosistem tersebut ada air, berarti abiotiknya air. Bagus ya, udah pada kompak. Bapak di sini lihat kompak, kerjasama, ya, terus ulek, tekun semuanya, ulek, tekun, rajin, good ya. Mau hampir beres nih. Kelompok 3 hampir mau beres, hampir mau selesai. Lihat komponen-komponennya jadi jelas. Terus sebagai apa?
sebagai apanya juga jelas di sini. Ada produsen, ada konsumen. Ini kelompoknya sampai beres ya. Diskusinya sudah selesai. Sudah selesai? Sudah. Sekarang Bapak akan membagikan LKPD ya. Membagikan LKPD. Nanti silakan kalian kaitkan juga dengan hasil diskusinya di dalam LKPD ini. Siap? Siap. Ya, Bapak akan membagikannya. LKPD-nya boleh seperti tadi diskusi ya, isi. Dan ini nanti kalian kerja kelompok di sini. Nah, perhatikan sebelum kalian mengisi itu. Nah, ini nanti sama kalian digunting satu-satu, ditempel dan dijadikan diorama. Kalian bawa tempelan ya, bawa gunting, bawa sedotan ya, bawa lem dan bawa tempat ini ya. Seperti ini kan, bekas air. Kalian nanti Bapak bagikan ini per kelompok kerjasama. Nanti ada yang menggunting, ada yang mengelem, ada yang menyusun, sehingga nanti terbentuklah dioramanya seperti ini ya. Nah, seperti ini nanti dioramanya. Kalian membuatnya seperti ini ya. Siap? Ya, Bapak akan membagikan. Kelompok 1 semuanya. Ya, silakan langsung gunting, susun, bentuk diorama. Kelompok 2 kebun, gunting, susun, bentuk diorama. Kelompok 3 sawah, gunting, susun, bentuk diorama. Kelompok 4 apa? Kebun, sungai, gunting, susun, bentukan diorama. Nah, dan kelompok 5 sawah ya. Silakan bagi-bagi tugas, gunting, susun, bentuk diorama. Ini kalau kurang ya. Silakan dibentuk, nanti sama Bapak dikasih dikasih sedotan ada ya. Sedotannya itu ada sedotan.
gunting, bagian yang gunting siapa, yang nyusun siapa, ya. Sama LKPD-nya juga ya, sambil dikerjakan. Ini lemnya sama bapak. Cabut aja ya. Ini lemnya nanti silakan langsung cabut aja ya. Pembagiannya sini. Ini lemnya ya. Jangan lupa yang udah ke bagian gunting, udah ke bagian nempel, LKPD-nya juga di kalau misalkan tidak bisa berdiri tegak, dipegang saja ya, dipegang saja. Nah, silakan kerjasama lagi LKPD dan membentuk diorama. Tuh kelompok 1, kelompok 2 udah kesit, bagus. Tuh kelompok 2, 1 udah mau menyusun. Langsung nanti tempel. Nah, oh kelompok 3 sudah mau menyusul. Hebat nih kerjasamanya. Dioramanya ingat, paling bawah itu adalah produsen ya. Kelompok 3 nyusul, 5 nyusul. Buat ya. Udah mau mulai menempel nih kelompok 2. Tuh udah mau menempel.
sudah menyusul. Kelompok 2, oke tuh, udah bagus tuh. Kalau goyang-goyang dipegang saja ya. Dan namanya juga kan pakai sedotan. Jadi dipegang saja. Dipegang saja. Bagian yang megang siapa? Bagian yang nempel siapa? Yuk. Bagian nempel siapa? Good nih, udah ada produser. Oke, bagus. Nah, bagian megang.
Udah hampir selesai ya. Tapi nih kelompok 1 udah selesai, mejanya rapi bagus. Kelompok 3 mau menyusul merapikan meja. Kelompok 5 mejanya rapi, pas kerjakannya bagus ya. Nah ya, sekarang boleh duduk sambil dipegang dioramannya, kita diskusikan semua anggota kelompoknya maju ke depan ya. Semua anggota kelompoknya maju ke depan. Silakan yang lainnya duduk dulu, sambil dipegang. Kelompok yang lainnya sambil duduk sambil dipegang. Pegang bawahnya aja. Nah, siap ya. Perhatikan sekarang Bapak panggil kelompok 1 untuk mempresentasikan hasilnya. Dibacakan ya. Semuanya maju, ada yang megangnya 2 orang, Silakan yang lainnya duduk. Perhatikan ya. Perhatikan kelompok 1 dulu. Perhatikan, kita mulai dari kelompok 1, persiapkan kelompok 2. Nah, silakan perhatikan. Yang keras. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan menjelaskan tentang rantai makanan di suatu ekosistem. Kami dari kelompok akan menjelaskan hasil diskusi kelompok kami. Di dalam suatu ekosistem pasti terjadi proses makan dan dimakan. Itu makan makanan ekosistem yang kelompok kami diskusikan adalah ekosistem sungai. Sungai merupakan ekosistem alami. Di dalam sungai terjadi rantai makanan yang berhubungan dengan biotik yang hidup di air. Di sungai hidup hewan seperti udang, ikan, ular. Di sini terjadilah proses rantai makanan. Dimulai dengan rumput yang dimakan oleh udang. Udang dimakan oleh ikan. Ikan dimakan oleh ular. Sedangkan ular mati diuraikan bakteri dekomposernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan kelompok 2? Silakan bacakan saja pertanyaannya. Yang keras. Persiapkan nanti ya kelompok 2 ya. Sok, bacakan. Apa pertanyaannya? Mengapa tanaman dianggap sebagai produsen? Yang pertanyaannya tadi, mengapa tanamannya sebagai produsen?
produsen? Jawabannya adalah karena bisa menghasilkan makanan sendiri. Ketiga, ya tepuk tangan buat kelompok 1. Silakan untuk lanjut kelompok 2. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, kami dari kelompok akan menyajikan hasil dari diskusi yang tadi kami lakukan, yaitu tentang rantai makanan di dalam suatu ekosistem yang kelompok kami diskusikan ada di lingkungan perkebunan jagung, yaitu kebun jagung. Di kebun jagung ini terdapat biotik, yaitu tanaman jagung, tikus, musang, elang, jamur. Sedangkan komponen Sekian dari kelompok 2 ya. Berarti di 2 itu ada ekosistem kebun. Ada pertanyaan tidak? Silakan. mengapa tanaman jagung sebagai produsen? Mengapa tanaman jagung sebagai produsen? Karena bisa menghasilkan makanan sendiri melalui fotosintesis. Karena bisa menghasilkan makanan sendiri. Tepuk tangan buat kelompok 2. Silakan. Lanjut kelompok 5 dulu. Kelompok 5. Perhatikan kelompok 5. Silakan, langsung. Ya, langsung. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok akan hasil diskusi kelompok kami tentang ekosistem dan rantai makanan. Rantai makanan yang kelompok kami buat adalah rantai makanan yang terjadi di ekosistem sawah. Pada ekosistem sawah biasa hidup hewan seperti belalang, katak, ular, dan hewan sekian dari kami. Bila ada kesalahan mohon maaf. Ada pertanyaan? Silakan. Saya bertanya sebagai komposer. Yang dekomposer apa? Bakteri. Bakteri. Tepuk tangan buat kelompok 3. Kelompok 3 silakan baca di sana saja. Bacakan. Satu orang aja, Rara. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tentang apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami tentang ekosistem dan rantai makanan. Ekosistem sawah yang kami diskusikan menjadi rantai makanan. Pada ekosistem sawah terdapat kumpulan hewan seperti belalang, katak, ular, dan hewan. Adapun komponen-komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik yaitu padi, belalang, katak, ular, elang. Sedangkan komponen abiotik adalah air, panas, dan matahari. Ya, ada pertanyaan tentang kelompok 3. Silakan ajukan. Mana yang menjadi konsumen? Silakan. Konsumen final. Ya. Silakan sekarang kelompok 4. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Rantai makanannya di ekosistem apa? Sungai. Oh, sungai.
biotiknya ada udang, ikan, dan ular ya. Ada pertanyaan untuk kelompok 4? Silakan apa? Oh iya sama. Komponen biotiknya apa tadi? Lumut, udang, ikan. Ya. Lumut, udang, ikan, ular. Tepuk tangan buat kita semua. Masih semangat? Masih. Tetap semangat. Siap. Tetap semangat. Tetap semangat. Nah, sekarang bagian pembelajaran udah ya, kita mempelajari keseluruhannya. Nah, yang Bapak lihat, alhamdulillah kalian udah tahu mana rantai makanan, mana ekosistem, mana komponen-komponennya. Ya, ada komponennya biotik, abiotik. Tepuk tangan buat kita semua. Nah, yang kalian pelajari itu seluruhnya udah sangat baik, Bapak ya, nilainya. Apa yang kalian rasakan pada saat pembelajaran ini? Senang tidak? Senang. Nah, kegiatan apa yang kalian sukai pada saat apa? Buat apa? Buat diorama senang? Senang. Diskusi senang? Senang. Sip, bagus ya. Nah, jadi keseluruhan simpulan pembelajaran hari ini kita mencakup ekosistem yang di dalamnya ada rantai makanan. Nah, di dalam rantai makanannya ada susunan-susunan biotik dan abiotik, dan juga ada komponen-komponennya. Misalkan produsennya sebagai apa? Produsennya tumbuhan ya. Terus hewannya sebagai konsumen. Kalau kayak seperti jamur, bakteri itu sebagai dekomposernya. Untuk pembelajaran selanjutnya, nanti kita akan mengenal jaring-jaring makanan. Jadi kalau jaring-jaring makanan itu adalah kumpulan dari rantai makanan yang disatu padukan. Itu untuk pembelajaran berikutnya ya. Nah, sekarang kita persiapkan istirahat aja ya. Jam istirahat. Sebelum istirahat boleh kita berdoa dulu. Pak Kelompok 3 silakan. Kelompok 2 silakan istirahat. Kelompok